Sejarah Indramayu, Wiralodra DNA Bagelen, dan Endang Dharma. Sumber, https://www.tanganrakyat.id/penulis, Oosh, Dialembaka. Tanganrakyat.id, Indramayu Wiralodra dalam Sejarah Indramayu HA. Dasuki, Sihet, Dwi Tunggal pendiri Dharma Ayu Nagari Sutaji KS DPDANSTKS menapak jejak sejarah Indramayu Supali Kasim, MJSISK, dan sejarah Indramayu Didi Tarmidi, SIDT, berasal dari Begelen Purworejo atau Banyuurip Purworejo. Dalam MJSISK, utusan Demak, abad ke-16, ada yang menyebut Mataram, abad ke-17 hal. 1. BD versus LB. Berdasarkan Sihet, DP dan STKS, MJSISK dan SIDT yang sumber utamanya sebagai referensi babat Dermayu, BD DNA, deoksiribonukleik acid, merupakan asam nukleat yang menyimpan semua informasi tentang genetika. Wiralodra adalah Mbah Kiai Barata di Gunung Sumbing, mempunyai keturunan Raden Lowano dengan keturunannya Raden Gagak Pernala. Raden Pernala mempunyai keturunan Raden Gagak Wirakesuma, Raden Gagak Kumitir, Raden Gagak Wirajaya, Raden Gagak Pringgadipura, dan Raden Gagak Wirahandaka. Raden Gagak Kumitir mempunyai putra Raden Gagak Singolodraka, Bupati Bagelen. Bupati Bagelen Singolodraka mempunyai 5 putra, Raden Ayu Wangsanegara, Raden Ayu Wangsayuda, Raden Wiralodra, Raden Bagus Tanujaya, dan Raden Bagus Tanujiwa. Hal 1. Pertanyaannya adalah, jika Wiralodra itu adalah anak Bupati Bagelen Singolodraka, maka kesejarahannya harus ada benang merah dengan kesejarahan Bagelen. Dalam sejarah Bagelen Purworejo, Singolodraka yang Bupati Bagelen itu tidak ada dalam cacatan dokumen masa lampau yang hidup hingga kini di Bagelen dan atau tidak pernah disebutkan. Apalagi nama Wiralodra sama sekali tidak dikenal, sekalipun sama-sama berdasarkan sumber sekunder, yaitu legenda Bagelen. Legenda Bagelen LB menuliskan, Bagelen, negeri Medang Gail atau Pagelen, atau Kerajaan Medang Kamulan diperintah oleh Sri Prabu Kadiawan, mempunyai 5 anak, yaitu Sri Panuwun Sulung, Sri Sendang Garbo, Garungkala, berkedudukan di Palembang, Sri Pitung Laras atau Tunggul Ametung, memerintah di Kediri, dan Sri Dietayu, Bungsu, memerintah di Kahuripan, yang masing-masing memerintah negara bagian. Sri Prabu Kadiawan meninggal, digantikan oleh Sri Panuwun. Sri Panuwun mempunyai 2 anak tapi cacat, kemudian memperistri anak perempuan Kiai Somolangu dan dikarunia anak perempuan bernama Raden Rarawetan, terkenal dengan nama Nyai Bagelen, dan menjadi pewaris daerah Bagelen. Rarawetan, Nyai Bagelen, menjadi istri Pangeran Awu-Awu Langit yang berkedudukan di daerah Ngombol. Sri Panuwun berpindah kedudukan di Hargopura, Hargorojo, maka Pangeran Awu-Awu Langit menggantikan kedudukannya di Bagelen. Perkawinan Pangeran Awu-Awu Langit dengan Nyai Bagelen, Rarawetan, dikaruniai Raden Bagus Gento Sulung, Raden Rara Taker, dan Raden Rara Pitra. Raden Bagus Gento menggantikan kedudukan ayahnya dan memerintah daerah Bagelen, mempunyai anak bernama Nyai Rojo Pandito. Raden Bagus Gento dimakamkan di Desa Margorejo. Nyai Rojo Pandito mempunyai anak bernama Dewi Rengganis dan dimakamkan di Desa Semono. Ladang ilmuwan. Bukti-bukti kesejarahan Bagelen tercatat sebagai berikut: Radix Penadi, Bagelen dan Mataram Kuno, Lembaga Studi dan Pengembangan Sosial dan Budaya, 1988. 1. Di era Majapahit,
Raja Hayam Wuruk pernah memerintahkan untuk menyelesaikan pembangunan candi makam dan bangunan para leluhur, menjaga serta merawatnya dengan serius negara Kertagama. 2. Di era Demak, Sunan Kalijaga anggota Wali Songo mengunjungi Bagelen dan mengangkat muridnya, Sunan Geseng untuk berdakwah di wilayah Bagelen. 3. Di awal dinasti Mataram, Panembahan Senopati menggalang persahabatan dengan para kentol tokoh-tokoh Bagelen untuk menopang kekuasaannya. Dan 4. Ditemukannya bukti-bukti sejarah, seperti lingga 52 buah yoni, 13 stupa Buddhis, 2 megalit, 22 guci, 4 arca, 38 lumpang, 24 candi batu atau berkasnya, 8 umpak batu, 16 prasasti, 3 batu bata, 8 temuan lain, 17 dan umpak masjid, 20. Bagelen terpecah setelah perjanjian Giyanti tanggal 13 Februari tahun 1755, didesain Kompeni Belanda untuk memecah Mataram menjadi dua kerajaan, Kasunanan Surakarta, Solo, dengan Sunan Pakubuwono III sebagai raja pertamanya, dan Kesultanan Yogyakarta dengan Sultan Hamengkubuwono I sebagai rajanya. Sebagian masuk Solo, dan sisanya masuk Yogyakarta. Secara peradaban, Bagelen sudah terbelah. Abad 19 tahun 1825 sampai tahun 1830, Bagelen ikut dalam Perang Jawa. 3.000 prajurit Bagelen di bawah kendali Pangeran Ontowiryo menyokong perjuangan Pangeran Diponegoro yang terpusat di Tegalrejo, Magelang. Saking kuatnya perlawanan Bagelen, Kompeni Belanda sampai harus menggunakan taktik benteng stelsel, dengan membangun 25 buah benteng di kawasan Bagelen. Tegel. Tanggal 1 Agustus tahun 1901, Bagelen dilebur ke dalam Karesidenan Kedu. Bagelen hanya dijadikan sebuah kecamatan. Kemudian Belanda juga membangun jalur transportasi Purworejo-Magelang untuk memudahkan pengawasan, menempatkan batalion militer reguler dengan dibantu Serdadu Negro, Ambon. Ibit. Di Jawa Tengah abad 8 X, ada kerajaan besar, namanya Medang yang terletak di Pohpitu. Pusat kekuasaan dibagi menjadi dua. Pertama, negara yang bersifat internasional dengan beragama Buddha, diperintah dinasti Shailendra. Kedua, negara yang diperintah oleh sepupunya yang beragama Shiva. Kedua kerajaan ini berada dalam satu istana, dan disebut Kerajaan Medangi Bumi Mataram. Berdasarkan prasasti berbahasa Melayu kuno, Desa Sojomerto, Batang, memperkuat pendapat sejarawan Purbacaraka, bahwa hanya ada satu dinasti saja di Jawa Tengah, yakni Shailendra. Raja Sanjaya menganut Shiva dikemudikan hari menganjurkan putranya, Rakai Panangkaran untuk memeluk Buddha. Menurut catatan Bucori, epigraf dan arkeolog, Shailendra merupakan penduduk asli Indonesia. Hal ini juga diperkuat oleh prasasti Wanua Tengah 3 Temanggung yang memuat silsilah raja-raja Mataram lengkap dengan tahunnya. Berdasarkan prasasti Canggal Sleman menjelaskan, ada sebuah pulau bernama Yawadwipa Negeri yang kaya raya akan padi, jewawut, dan tambang emas. Raja pertamanya, Raja Sana. Setelah dia mangkat, diganti oleh ponakannya, Raja Sri Sanjaya. Menurut catatan seorang sejarawan, Raja Sanjaya mendirikan kerajaan di Bagelen, 1 abad kemudian dipindah ke Wonosobo. Sanjaya adalah keturunan Raka-Raka yang bergelar Shailendra, yang bermakna Raja Gunung, Tuan yang datang dari gunung. Atau, Tuan yang datang dari kahyangan, karena gunung menurut kepercayaan merupakan tempatnya para dewata.
Raja Sanjaya dikenal sebagai ahli kitab-kitab suci dan keprajuritan. Armada darat dan lautnya sangat kuat dan besar, sehingga dihormati oleh India, Iran, Tiongkok hingga Afrika. Dia berhasil menaklukkan Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, Kerajaan Melayu, Kemis Kamboja Keling, Barus, dan Sriwijaya, dan Tiongkok pun diperanginya. From Cerita Parahyangan. Area Kerajaan Mataram kuno, Bagelen, berbentuk segitiga. Ledok di bagian utara, dikelilingi pegunungan menoreh di sisi barat dan pegunungan Kendeng di utara dan basisnya di pantai selatan dengan puncaknya Gunung Perahu, Dieng, di lembah Sungai Bagawanta, Sungai Watukura. Kitab Sejarah Dinasti Tang Kuno 618-906. Catatan dinasti Tiongkok tersebut diperkuat juga oleh Van der Meulen yang menggunakan kitab Cerita Parahyangan dan Babat Tanah Jawi. Bagelen merupakan hasil proses nama yang final. Bermula galuh-galih, menjadi pegaluhan-pegalihan, menjadi Medanggele, Pagelen, lalu jadilah Bagelen. Dalam prasasti Tukmas Desa Dakau, Gerabak Magelang yang menyebut adanya sungai yang seperti Sungai Gangga, maka Medangi Bumi Mataram bermakna medang yang terletak di suatu negeri yang menyerupai ibu, lembah Sungai Gangga. Dieng diasumsikan sebagai Himalaya, perpaduan Sungai Elo dan Progo disamakan sebagai Sungai Gangga, dan pegunungan menoreh disamakan sebagai pegunungan Widya Ibit. Tanah Bagelen merupakan suatu kawasan di selatan Jawa Tengah menurut tata negara Mataram masa Sultan Agung, Vasucipta 1963, yang disebut Tanah Bagelen terdiri dua bagian dalam satu kesatuan yaitu wilayah Bagelen di sebelah barat Sungai Progo sampai timur Sungai Bogowonto disebut Tumbak Anyar, dan yang kedua wilayah di barat Sungai Bogowonto sampai timur Sungai Donan Cilacap yang disebut Urut Sewu. Dua wilayah Tumbak Anyar dan Urut Sewu itulah yang dinamakan Tanah Bagelen yang melegenda. Wilayah Bagelen kini terpecah menjadi beberapa kabupaten yaitu Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Purworejo, Gabungan Kadipaten Kutoarjo dan Brengkelan, Kabupaten Kebumen, Gabungan Kadipaten Ambal, Gombong, Karanganyar, dan Kutowinangun Kabupaten Cilacap, ditambah Kabupaten Wonosobo, sisa dari wilayah yang dahulu dikenal sebagai Urut Sewu atau Ledok. Nama Bagelen menurut Profesor Purbacaraka, 1954, seorang ahli sejarah kuno, berasal dari kata Pagaluhan, wilayah yang masuk dalam kekuasaan Kerajaan Galuh. Berdasarkan penelitian arkeologi Yogyakarta, Prayitno HDS, 2007 ternyata di pusat wilayah Bagelen tepatnya di Desa Bagelen dan sekitarnya yang masuk dalam Kabupaten Purworejo, sekurang-kurangnya terdapat sekitar 70 buah situs megalitik dan puluhan situs klasik Hindu-Buddha Desa Watukuro Kecamatan Purwodadi, Purworejo, lokasinya di muara Sungai Bogowonto, menurut Profesor Dr. N.J. Hom 1950, seorang ahli purbakala. Dahulu terdapat tempat untuk perabuan jenazah-jenazah raja-raja Mataram Hindu. Demikian juga asal-usul Raja Mataram Hindu terbesar yaitu Dyah Balitung. Situs peninggalan purbakala di Desa Watukuro telah hilang akibat adanya sistem tanam paksa pada abad 19 oleh Belanda Daendels, tahun 1806 sampai tahun 1811. Peradaban Jawa kuno menurut Supratikno Raharjo, 2001, bisa dibagi dalam dua periode utama. Pertama periode Jawa Tengah sekitar abad 8 sampai 10 Masehi. Periode berikutnya periode setelah pusat pemerintahan pindah ke Jawa Timur.
Menurut Profesor Brandes 1889 di Pulau Jawa sebelum masuknya pengaruh Hindu, berdasarkan bukti dan data-data prasasti telah memiliki paling tidak 10 macam kepandaian khusus yakni pertunjukan wayang, musik gamelan, seni syair, pengrajin logam, sistem mata uang untuk perdagangan, navigasi, irigasi, ilmu falak, dan sistem pemerintahan yang teratur. Bagelen terdiri dari 20 kecamatan dan terletak di Jawa Tengah bagian selatan, tepatnya di Yogyakarta. Itu memiliki peranan yang sangat penting dalam sejarah tanah air. Operasi militer, perlawanan terhadap kompeni, pembangunan Candi Prambanan dan Borobudur merupakan beberapa bukti pentingnya wilayah. LB secara logika dan akal sehat akademik mengandung kebenaran sejarah yang mensejarah. Artinya, kesejarahannya bisa dipertanggungjawabkan, karena yang melakukan riset dan atau yang membongkar kesejarahannya adalah orang-orang yang secara akademik bisa dipertanggungjawabkan dan memang sudah makomnya. Tidak seperti Head, sekalipun oleh SK dikatakan adalah seorang intelektual menstigmatisasi, yang memiliki minat cukup besar pada sejarah dan sastra, dan dikatakan pula keduanya, maksudnya, Head dan STKS adalah orang-orang yang dedikasinya tak diragukan lagi pada Indramayu dan sejarah Indramayu. Jika dikatakan seorang intelektual yang memiliki minat cukup besar pada sejarah, mengapa tidak melahirkan tanda tanya besar atas BD yang dibacanya, dan kenapa pula tidak terusik untuk melakukan riset atau apapun namanya sejenis penelitian untuk membongkar dongeng tersebut yang hidup dalam BD, sehingga apakah BD itu merupakan fakta sosiologis pada zamannya ataukah sekedar fiksi yang memang fiksional semata. Nah, di sini tidak tersirat apalagi tersurat secara intelektual, karena saya bertemu langsung dengan Head, sehingga menjadi paradoks dan terbantahkan, apalagi SK mengakui, tidak dapat dipungkiri, saat proses mengkritisi kedua buku tentang sejarah Indramayu, ada efek psikologis yang dirasakan. Sebagai intelektual, seharusnya tidak begitu saja percaya apalagi yakin menerima informasi, data apalagi sekunder, apalagi peristiwanya sudah sangat lampau, apalagi ini soal sejarah. Kemandegan kemacetan intelektualitas SK, yang pada akhirnya memilih jalan dongeng yang fiksi dan fiksional harus ditasbihkan menjadi sejarah Indramayu. Disinilah kelebihannya, yang sekaligus menjadi tanda dan penanda kefatalannya ketika kita bicara sejarah, kesejarahan dan kebenaran sejarah dan kesejarahannya. Tetapi kemudian SK nekat menulis buku yang bernama Sejarah, yang diterbitkan dengan nama Buku Menapak Jejak Sejarah Indramayu, padahal ketidakmampuan melawan bayang-bayang, ketidakberdayaan melawan lupa dan kelumpuhan idealisme dan integritas serta merta kematian intelektualnya, yang seharusnya itu semua bisa terjaga.